Halo, apa kabar? Eh, Hari ini saya mau berbagi sama teman-teman tentang bagaimana kita mengelola keuangan dan bagaimana kita menjaga kita punya tabungan atau rencana masa depan kita dan juga bagaimana kita menjaga penghasilan kita gitu ya, agar tujuannya supaya tetap penghasilan ini tetap ada walaupun kita tidak lagi produktif untuk dapat menghasilkan gitu ya. Ya, saya langsung aja ke materi, teman-teman. Nah, di sini saya mau hanya cuman berbagi cerita aja teman-teman ya tentang fakta-fakta yang terjadi di lapangan gitu ya teman-teman ya, yang saya sudah lalui juga begitu banyak cerita-cerita ya yang menyedihkan gitu ya, dan saya tidak ingin ini terjadi terhadap kita semua ya. Saya langsung aja. Nah, seperti di gambar ini teman-teman ya, setiap orang itu pasti bekerja termasuk kita ya. Kita tujuannya bekerja adalah karena kita punya tujuan, punya cita-cita, punya masa depan, yang dimana untuk mewujudkan itu kita perlu biaya ya. Tentunya biaya itu bisa kita bayar kalau kita punya uang ya. Nah, kita bekerja keras, menabung, menyisihkan untuk masa depan kita, untuk impian kita ya, misalkan mau beli mobil, mau beli rumah, mau menikah, mau sekolahin anak di luar negeri, atau bahkan untuk hari tua kita supaya kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Ya. Syaratnya gimana supaya kita bisa mencapai itu semua? Nabung, teman-teman ya, investasi gitu ya. Nah, dalam proses menabung dan berinvestasi tentunya juga ada namanya resiko-resiko finansial yang kita tidak bisa prediksi. Misalkan gitu ya. Sudah nabung-nabung, sudah berinvestasi, tiba-tiba karena capek atau karena hal sepele digigit nyamuk gitu ya, harus rawat inap gitu ya. Nah, dan apa yang kita sudah sisihkan harus berkurang untuk hal-hal yang tidak ditujukan untuk itu gitu ya. Nah, apalagi kalau misalkan kondisi sakitnya itu serius gitu ya, sehingga perlu perawatan jangka panjang dan pemulihan jangka panjang, nggak bisa cepat pulihnya gitu ya. Namanya sakit kritis gitu ya. Contohnya seperti kanker, stroke, jantung. Saya punya nasabah umur 30 tahun. Pada waktu itu baru merit kurang lebih 1 tahun. Anaknya baru umur 3 bulan, kena kanker stadium hampir stadium 4 kayaknya, stadium 4. Nah, itu terjadi tahun 2020 dan sampai hari ini masih melakukan perawatan untuk kemo, teman-teman ya. Nah, sampai hari ini ya masih belum selesai pengobatannya dan biayanya sudah terus semakin membengkak. Ya. Nah, lalu yang ketiga adalah misalkan nih pengobatan-pengobatan yang dilakukan tadi gagal, lalu terpaksa harus kembali kepada Sang Pencipta. Nah, kira-kira apa nih yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan? Ya, pastinya bukan cuma secara finansial, tapi secara mental, emosi, secara psikologis, sangat sedih, terus beban berat dan kompleks gitu ya. Kompleksnya karena apa? Nah, ini teman-teman ya, saya mau bahas nih kekompleksannya nih. Ya, saat risiko kesehatan itu terjadi, teman-teman ya. Biaya di dalam rumah sakit itu nggak murah gitu ya. Artinya biaya di dalam rumah sakit itu beda dengan investasi. Kalau investasi ada naik, ada turunnya. Nah, kalau biaya dalam rumah sakit itu naik terus all time high gitu ya, dan nggak pernah ada diskon dari rumah sakit untuk biaya pengobatan gitu ya. Kalau promosi medical check up masih ada, tapi kalau untuk diskon biaya pengobatan itu nggak ada, teman-teman. Ya. Nah, saya punya salah satu contoh biaya rumah sakit yang apa namanya yang cukup mengerikan gitu ya, yang bikin buat orang jadi shock gitu ya. Sebentar. Nah, ini teman-teman ya. Ini sebentar saya zoom. Ya, kemo ya. Tanggal masuknya 27 Maret sampai 22 Mei ya, kurang lebih hampir 2 bulan. Selama 57 hari ya. Wow, 57 hari hampir ya.
hampir 2 bulan. Biayanya 1,2 miliar, teman-teman. Ya, biayanya 1,2 miliar. Plus terus habis gitu masih ada lanjutan lanjutannya bulan Juni, ya. Ini kurang lebih rawat inapnya 5 harian, masih 160 juta. Ya, total nasabah saya ini sudah sampai per hari ini sudah lebih dari 2,5 miliar selama 2 tahun, ya. Lalu ada salah satu nasabah dari kantor kita juga usia 24 tahun, ya, autoimun, 7 miliar, hanya dalam waktu kurang lebih nggak sampai 2 bulan, teman-teman, ya. 4 November sampai 24 Desember. Ya, 1,5 bulan 7 miliar, dan sampai hari ini sudah 10 miliar lebih, teman-teman, ya. Berobat di Singapura, nih 639.000, ya, biayanya. Ya, kenapa kok hal ini bisa terjadi, teman-teman? Karena teknologi medis itu sekarang semakin canggih, ya. Peluang orang untuk hidup semakin tinggi, namun tidak semua orang bisa mendapatkan fasilitas atau pelayanan yang canggih tersebut, gitu ya. Kenapa? Ya karena kembali lagi, semua yang canggih, semua yang yang modern, ya tentunya nggak murah pembiayaannya, ya. Oke, saya kembali lagi ya. Nah, jadi itu kenapa kita perlu namanya asuransi kesehatan, gitu ya. Asuransi kesehatan bukan yang sembarang asuransi kesehatan, pastikan asuransi kesehatan ya punya yang sesuai tagihan, gitu ya. Nah, teman-teman, ada 3 jenis orang yang saat masuk rumah sakit. Orang yang pertama tipenya adalah dia pingin sembuh, dia pingin hidup lebih panjang, tapi dia tidak punya kemampuan. Saya pernah pengalaman, ya, orang yang waktu beberapa tahun yang lalu ada seorang anak yang di rumah sakit, waktu itu saya juga ada di sana, lagi bawa handuk gini ya, pipinya ini kena benang layangan, robek gini karena dibonceng sama omnya di depan. Nah, itu waktu bapaknya minta untuk anaknya dilakukan operasi, umur 5 tahun kalau nggak salah, itu nggak punya biaya, dia kasih kartu Jamkesmas itu, sampai gemeter gini, ya kasihan nggak dilayani di rumah sakit swasta, akhirnya cari obat alternatif lain. Dan itu sebagai orang tua saya mungkin bisa merasakan ya sangat sedih, gitu ya, karena pingin yang terbaik buat anaknya tapi nggak punya kemampuan, gitu ya. Tipe yang kedua adalah orang yang mampu mendapatkan fasilitas medis yang bagus tapi nggak sampai selesai. Kenapa? Karena limitnya nggak cukup, ya, cash-nya nggak cukup atau asuransinya terbatas, gitu ya. Contohnya siapa? Ya, kalau teman-teman kenal salah satu artis papan atas, MC kondang, gitu ya, mungkin sekali MC 50-60 juta, gitu ya, sekali acara. Ya, ternyata pada waktu dia berobat, Jupe ya, waktu beberapa tahun yang lalu, pada waktu dia berobat di Singapura, ya karena biayanya sangat besar, akhirnya dia harus pulang, gitu ya, nggak kuat lagi membiayai di sana, akhirnya pulang pakai BPJS, dan BPJS pun limitnya habis, sampai dia dan teman-temannya buat konser dana, ya, untuk pengobatan, sampai akhirnya ya dia tetap nggak cukup dan akhirnya ya harus pergi lebih cepat, gitu ya. Kenapa ya? Karena tadi cash-nya nggak kuat. Ya, jadi walaupun nampaknya pinter cari uang, asetnya banyak, dalam sekejap aja, dalam 1-2 tahun, apa yang dibangun puluhan tahun itu bisa lenyap, ya. Dan pada waktu sakit meninggalnya dalam kondisi bangkrut, gitu ya. Kasihan sih, kasihan. Maksudnya benar-benar mungkin tidak ada ketemu orang yang dapat memberikan pemahaman atau edukasi yang komprehensif, gitu ya. Nah, orang yang ketiga adalah orang yang dapat mendapatkan fasilitas medis yang canggih dan dapat menyelesaikan sampai dia sembuh. Ya, orang itu adalah orang-orang yang telah mendengar informasi ini dan telah mengerti bagaimana dia menjaga dan mengelola keuangannya dengan baik. Ya, karena orang yang pintar cari uang belum tentu dapat mengelola keuangannya, sehingga saat terjadi salah pengelolaan, maka apa yang dibangun selama puluhan tahun dalam 1 tahun sekejap aja habis.
Seperti yang tadi salah satu klien saya, katakanlah misalkan penghasilan 25 juta, nabung selama nabung 20% dari penghasilannya, 5 juta per bulan. Setahun 60 juta, 10 tahun 600 juta. Nah, untuk 2,5 M ya bisa 30 tahun lebih, teman-teman. Betul nggak? Nah, tabung 30 tahun lebih hanya dihabiskan dalam waktu 2 tahun, itu apa nggak menyakitkan, teman-teman? Sangat menyakitkan. Setuju ya? Nah, terus belum lagi kalau misalkan orang ini biasanya berobatnya di luar negeri gitu ya, punya kemampuan, punya asuransi katakanlah bisa cover sampai luar negeri. Nah, pertanyaannya adalah apakah tiket pesawat, biaya penginapan ini jadi gini. Saya punya teman, dia orang tuanya berobat di Singapura waktu itu. Nah, berobatnya di rumah sakit, rawat inap cuma beberapa hari. Sisanya rawat jalan, dia harus tinggal di sebuah apartemen di sana, yang mana perharinya $500 atau 5 juta per hari. Kalau sebulan ya ratusan juta, betul ya? Nah, belum lagi kalau misalkan datengin orang-orang yang dicintai, misalkan cucunya atau anaknya yang lain, untuk nengok, untuk jenguk. Nah, datengin orang itu kan biaya. Supaya apa? Supaya nggak bosen, supaya happy kan gitu kan. Orang sakit perlu happy, teman-teman ya. Karena itu hati yang gembira itu sangat menunjang atau mendukung proses kesembuhan. Ya. Nah, terus kalau misalkan perlu suster di rumah. Ya, saya punya teman, dia pemberi nafkah satu-satunya, dia harus menafkahi keluarganya dan juga orang tuanya. Nah, kalau dia tidak bekerja, harus jaga orang tuanya, terus pekerjaannya gimana? Wah, rentetannya panjang, teman-teman ya. Sambung menyambungnya panjang nih, keruwetannya ya. Lo mau nggak mau harus pakai suster untuk merawat orang sakit. Nah, untuk merawat orang stroke, orang sakit, nah itu nggak murah, beda dengan suster anak. Ya, suster untuk merawat orang sakit karena dia pekerjaannya nggak ringan, ya harus bersihin, beresin, mandiin, nyuapin, macam-macam gitu ya. Nah, itu bisa sampai 5-8 juta untuk rate Surabaya per bulan. Belum lagi obat dan vitamin herbal, jamu, dan lain sebagainya yang nggak di-cover sama asuransi, dan juga terapi-terapi yang nggak di-cover sama asuransi, seperti sinsel lah, mungkin terapi apalah, tradisional lah, mungkin diperlukan, terapi-terapi yang lain yang nggak ada di rumah sakit. Nah, itu kan semua biaya. Biaya, teman-teman, ya, dan nggak murah, saya kasih tahu. Ya. Nah, dan satu hal, teman-teman, saat orang itu sakit dan nggak bisa bekerja, ya, perlu fokus pengobatan. Keluarga yang hidup tetap butuh makan dong, tetap butuh belanja dong untuk kebutuhan bulanan, betul nggak? Tetap harus bayar namanya listrik, internet, air, ya, dan semua yang harus dibayar untuk kebutuhan rumah dong. Terus anak sekolah harus tetap sekolah dong, tetap dibayar dong. Nah, masalahnya, teman-teman, saat orang sakit, ya, orang sakit bisa saja penghasilan berhenti. Tapi apakah biaya hidup itu bisa berhenti? Enggak bisa. Tambah naik, iya. Kenapa? Nih, teman-teman, yang di sini. Tambah naik, teman-teman. Bukan tambah turun loh. Penghasilannya bisa berhenti, tapi biayanya itu tambah naik. Ngeri, teman-teman. Ya, sangat ngeri. Ya, apalagi anaknya masih kecil, butuh dia pingin untuk sampai selesaikan anaknya sampai lulus sampai kuliah. Nah, terus gimana ngelanjutin kuliahnya? Paham nggak, teman-teman ya? Jadi kompleks. Ya, belum lagi kalau dia punya cicilan tanggungan ya, cicilan rumah, cicilan mobil. Nah, itu kalau dalam kondisi sakit, nggak punya penghasilan, cicilan nggak terbayar, apa nggak disita mobilnya? Apa nggak disita rumahnya? Nah, kalau disita, itu rumah satu-satunya. Terus dia harus keluar dari rumah itu. Perasaannya gimana? Sudah sakit, ya loh, harus berobat, fokus pada kesembuhan, rumahnya disita, rumah satu-satunya. Dan harus ikut keluarga yang lain jadi beban secara mental, secara psikis. Nggak enak, teman-teman, nggak sembuh-sembuh malah, betul nggak? Belum lagi kalau punya hutang di bank, gimana supaya nggak kesita? Ya harus dibayar. Ya masalahnya bayarnya gimana kan gitu? Nggak ada penghasilan. Problem lagi, teman-teman. Aset bisa kesita, betul nggak? Belum lagi kalau ada supplier, dia kerjasama dengan supplier, barangnya jatuh tempo, harus dibayar. Kalau enggak, maka usaha bisnisnya akan berhenti. Nggak ada yang nyuplai lagi, nggak ada yang percaya lagi. Waduh, masalah lagi, teman-teman.
Sedangkan orang berbisnis itu modalnya kepercayaan. Kalau nggak dipercaya, nggak ada yang percaya lagi, orang ini mampu bayar, mampu berbisnis lagi, waduh, bisa mati semua kerannya, betul nggak? Belum lagi tagihan kartu kredit, tekanan dari debt collector. Waduh, ngeri teman-teman ya. Debt collector tuh kalau nelpon tuh bisa nelpon semua, apalagi kalau pinjol gitu ya. Wah, bisa telepon ke teman-temannya yang ada di kontak HP itu. Ngeri teman-teman ya. Jadi dampak-dampak seperti ini yang ibarat kalau teman-teman tahu kapal Titanic, si yang bangun kapal Titanic bilang apa? Walaupun Tuhan pun tidak dapat menenggelamkan kapal ini, tapi faktanya apa? Pada waktu dia lewat gunung es, dia lihat ujungnya, ala kecil tabrak aja paling ya wis lewat gitu ya. Tapi nyatanya enggak, kecil di ujung, tapi besar di dalam gunung esnya. Sehingga merobek lambung kapal dan kapal itu jadi tenggelam, patah jadi tenggelam. Nah, kondisi kritis itu sama seperti itu, teman-teman. Ya, kalau orang sakit paling berapa sih? Paling 10, 20, 50 juta, nggak apa-apa bayar. Begitu habisnya 5M, 2,5M. Bisa langsung kayak nelen ludah pun susah, teman-teman. Ya, kenapa? Ya, isyok, teman-teman. Betul nggak? Katakanlah memang mampu bayar. Katakanlah mampu bayar 7 miliar, kata tadi autoimun ya. 7 miliar. Oh, mampu lah bayar. Walaupun berat gitu ya, mampu bayar, orang kaya ini, katakanlah mau bayar. Ya nggak apa-apa sih, ya itu cuma menunjukkan bahwa orang itu mampu dan orang itu memang orang kaya gitu ya. Tapi kalau misalkan pengeluaran 7 miliar dibayar cuma 2 atau 3 juta per bulan. Loh, bukankah itu adalah bijaksana? Setuju nggak, teman-teman? Ya, kalau mampu bayar 7 miliar dengan 3 juta, kenapa mesti bayar 1:1, 7M bayar 7M? Why? Nggak masuk akal buat saya. Oke ya, setuju ya teman-teman ya. Nah, semua ini adalah hal yang di luar prediksi dan tidak dapat diperkirakan. Berapa besar biaya yang akan timbul, ya. Belum lagi kalau misalkan ternyata saat pengobatan gagal, mungkin nggak? Ya kan mungkin. Akhirnya kalau gagal berarti apa? Meninggal, betul ya. Nah, lalu apa yang terjadi saat seorang harus pergi lebih cepat gitu ya, sedangkan meninggalkan keluarga? Ya biaya hidup tetap jalan, teman-teman ya. Anak tetap gimana caranya untuk sekolah. Nah, bayangin kalau misalkan seorang pemberi nafkah satu-satunya dalam keluarga dan harus pergi. Ini saya punya cerita, teman-teman ya. Jadi apa namanya? Saya punya teman, begitu papanya meninggal, ya tiba-tiba bisnisnya ya nggak akan bisa secepat sebesar yang dilakukan papanya, ya anaknya baru mulai menyesuaikan untuk melanjutkan hidup gitu ya, menyesuaikan gimana running bisnis ini, dan itu butuh proses, teman-teman ya, yang nggak bisa cepat satu hari kelar gitu ya, butuh waktu karena papanya merintis ini sudah puluhan tahun dan anaknya tidak dipersiapkan untuk itu karena anaknya perempuan. Terus yang kedua, hutang dari supplier tiba-tiba langsung jatuh tempo pada waktu si pemilik toko ini meninggal. Langsung jatuh tempo, datang ke toko tanya, ini kewajibannya gimana nih untuk bayar tunggaan? Wah, masalah baru, betul nggak? Belum lagi kalau misalkan dia punya anak, anaknya bisa, anak-anak ya pingin loh sekolah seperti teman sebayanya, sampai kelar, sampai kuliah, sampai selesai. Kalau dia harus putus tengah jalan, gimana? Apa nggak minder? Paham ya tentunya efeknya ya. Biaya hidup harus tetap jalan ya. Nah, terus yang ini nih, ini cukup kompleks ya. Pencarian dan pencairan ya. Bagaimana proses pencarian kalau misalkan orang itu punya aset yang cukup banyak gitu ya. Misalkan punya sertifikat rumah. Ya sertifikat rumah ada yang di rumah, mungkin ada yang atas nama orang lain mungkin untuk menyiasati pajak. Mungkin juga ada sertifikat rumah yang ditaruh di safe deposit box. Mungkin juga ada sertifikat rumah yang dijaminkan di bank. Nggak tahu. Nah, terus kalau si seseorang ini nggak pernah terbuka sama nggak semua orang terbuka sama keluarganya. Nah, kalau orang ini nggak terbuka sama keluarga, terus bagaimana keluarganya dapat mengumpulkan aset yang
punya orang ini yang meninggal ini. Wah, kompleks teman-teman. Butuh berapa lama, bisa berapa cepat untuk ngumpulin? Enggak tahu. Ngerti ya? Belum lagi kalau punya aset di bank, ya, deposito misalkan atau rekening, itu akan jadi dormant, teman-teman. Ya, dormant itu rekening pasif, ya, tidak bisa apa-apain, ya. Terus belum lagi kalau dia punya investasi di dalam aplikasi di HP, misalkan reksadana atau forex atau emas atau apapun. Nah, yang bukanya harus pakai password. Nah, kalau passwordnya nggak tahu, nggak ada pencatatan, nggak ada pemberitahuan, nggak ada informasi kepada keluarganya, and then gimana dong? Wih, kompleks ya, teman-teman ya. Kompleks. Ya, teman-teman, sekedar teman-teman tahu aja ya. Untuk pencairan dana di bank, ya, deposito ataupun obligasi ataupun apapun. Nah, itu menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 2/19/PPI/2000 tertulis seperti ini, teman-teman. Ya, ini termasuk kalau punya investasi di saham, reksadana maupun forex ya. Kenapa? Karena withdrawal-nya kan harus masuk ke rekening bank. Ya, begitu masuk ke rekening dan harus di nama orang yang sama, yaitu orang yang pemilik rekening. Ya, jadi antara akun investasi dengan akun bank ini harus sama. Dia nggak akan bisa ditransfer akun A transfer ke orang B, nggak bisa, teman-teman. Ya, jadi akun A ya harus transfer ke rekening A, gitu ya. Nah, jadi kalau begitu masuk, katakan tahu passwordnya, investasi ini masuk ke rekening si orang yang sudah meninggal ini, maka bank punya kebijakan hanya bisa dibuka informasi rekening ini saat bank saat keluarga bisa membuktikan surat penetapan dari pengadilan, ya. Dan pada saat dibuka, yang pertama adalah untuk kepentingan perpajakan. Ada utang pajak nggak? Kalau ada utang pajak, dananya akan dipotong, ya. Kalau punya hutang di bank tersebut, maka juga akan langsung dipotong. Kalau punya perkara pidana dan perkara perdata, pidana ini contoh penipuan, perdata ini contoh ya hutang yang belum lunas gitu ya, hutang yang lagi masih ada, sedang dilunasi tapi belum lunas, orangnya sudah meninggal dulu. Nah, maka akan dipotong itu dulu. Ya, belum lagi kalau dia punya utang di bank lain, ya tentunya akan dipotong juga ya untuk melunasi utangnya. Baru terakhir, ini yang terakhir nomor 6, baru ke ahli waris yang sah. Nah, perlu diketahui ahli waris yang sah itu adalah ahli waris yang mempunyai surat penetapan dari pengadilan, ya. Kalau misalkan ternyata ada keluarga lain yang berhak, yang mengaku itu berhak dan tidak sepakat, maka diperlukan bukan lagi penetapan, tapi putusan pengadilan. Putusan pengadilan artinya ada persengketaan dan perkelahian di pengadilan. Ya, kalau kita ngomong sudah sengketa, ya kita nggak tahu berapa lama prosesnya. Berapa besar biaya yang dibutuhkan. Saya punya contoh simpel, teman-teman ya, yang mungkin teman-teman bisa belajar dari sini. Nah, ini ya. Ditolak 18 tahun, ahli waris gugat BCA. Ya, jadi ceritanya ini ada seorang anak yang sudah 18 tahun namanya Hesti bersama saudaranya mau mencarikan rekening deposito atas nama orang tuanya, Suharso, di bank yang terbesar di Indonesia. Nah, karena ditolak, ya kan, ditolak karena alasannya adalah harus perlu penetapan dari pengadilan ya. Sampai saat ini upaya ini tidak membuahkan hasil karena tetap menolak permohonan mereka. Karena itu memilih untuk melayangkan gugatan melalui pengadilan. Kami selaku ahli waris menuntut pencairan deposito. Awalnya sepeninggal Pak Suharso, Hesti selaku ahli waris mengajukan permohonan pencairan. Saat itu menolak dengan alasan harus melampirkan pengesahan pengadilan. Nah, ini teman-teman ya, melampirkan pengesahan pengadilan selaku ahli waris. Jadi penetapan ya. Hesti akhirnya mendapat surat pengadilan sebagai ahli waris, selanjutnya kembali memproses pencairan. Namun BCA tetap menolak karena ada pihak mengatasnamakan. Nah, ini teman-teman ya. Tiba-tiba aja muncul masalah yang tidak pernah diketahui selama bapaknya hidup. Ya, yaitu keluarga yang mengaku adalah istri dan anak sah dari almarhum. Ya, akhirnya berjuang lagi, ya ini minta putusan. Tadi kan penetapan. Setelah penetapan keluar ternyata ada pihak yang menggugat.
Nah, akhirnya minta putusan, ya akhirnya sampai fight terus selama 18 tahun akhirnya dimenangkan oleh Hesti. Nah, bayangkan segitu lamanya itu kira-kira biayanya berapa ya? Berapa besar ya? Bisa jadi lebih besar daripada uang yang ada di bank. Paham ya? Terus kedua, tahu nggak masalah ini akan pasti kelar seberapa cepat? Nggak tahu, teman-teman. Nggak tahu, ya. Berbekal keputusan asal wali waris yang sah, Hesti mengajukan kembali dan merespon proses pencairan dapat dilakukan. Ini masalah lagi, sekali lagi muncul masalah, ya mengkonfirmasi bahwa rekening yang dimaksud deposito yang dimaksud ternyata berupa rekening giro. Nah, si Hesti ini akhirnya gugat BCA, ya menggugat senilai 10 miliar ya untuk dihitung bunga selama 18 tahun plus kerugian materi imateri 4 miliar, jadi total 10 miliar ya. Jadi alasannya gini, ini bukan rekening papa saya adalah rekening deposito. Kenapa kok tidak ada pertumbuhan bunganya? Kok ngomongnya rekening giro? Nah, dari BCA minta ya udah buktinya mana sertifikat depositonya. Nah, mungkin sampai hari ini mungkin masalah ini belum terselesaikan karena tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah rekening deposito. Ya, jadi bisa jadi katakan depositonya 500 juta ya nggak ada perkembangan, ya dikeluarkan 500 juta selama 18 tahun. Paham ya teman-teman ya? Nah, jadi kompleks teman-teman ya. Ngomong waris itu sangat kompleks. Saya lanjut ya. Nah, belum lagi hutang. Langsung jatuh tempo. Gimana kayak ceritanya teman saya tadi. Nah, kalau misalkan mau cari pinjaman untuk melunasi hutang, waduh, gali lubang tutup lubang. Betul nggak? Wih, sulit teman-teman ya. Jadi nggak dipercaya orang, nggak disuplai dan lain sebagainya. Aduh, kompleks teman-teman ya. Jadi solusinya gimana? Ya solusinya ya kalau punya utang bisnis ya better punya rencana pembatalan hutang dengan asuransi jiwa. Kayak ini juga sebaiknya punya perencanaan likuiditas gitu ya, likuiditas yang kita kan nggak tahu nih berapa lama prosesnya. Selama kalau ini di sini contohnya 18 tahun, ya kan. Nah, kalau misalkan selama 18 tahun itu semua asetnya dormant, rumah nggak bisa dibalik nama karena belum dapat penetapan dari pengadilan, terus deposito juga nggak bisa dicairin, sedangkan keluarga butuh tetap hidup, ngerti ya? Nah, terus hidupnya dari mana? Kalau semua itu bergantung pada satu sumber. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, sebenarnya kita bisa membuat perencanaan likuiditas minimal untuk 10 tahun ke depan, ya untuk hidup 10 tahun ke depan, dengan perhitungan 10 tahun pengeluaran atau 10 tahun penghasilan, dengan namanya asuransi jiwa, ya kontrak pertanggungan, teman-teman. Ya. Juga untuk masalah ini, ya pendidikan anak. Ya pastikan saat kita punya anak, pastikan kita punya asuransi pendidikan anak yang dapat menjamin masa depan anak ini pasti tercapai. Ya, masa depan anak pasti tercapai. Dan biaya hidup ini idealnya ya sampai anak-anak ini sampai mandiri, bisa bisa berdikari sendiri dan punya penghasilan sendiri, berdiri di atas kakinya sendiri, tidak bergantungan kepada kita sebagai orang tuanya. Ya, untuk berapa lama tergantung usia anaknya. Usia anaknya misalkan baru 5 tahun nih, ya minimal kalau dia bisa bekerja di usia 25, ya berarti harus punya katakanlah 20 tahun proteksi untuk penghasilan sampai anak ini mandiri. Ya, uang pertanggungannya. Misalkan gini contohnya, pengeluaran 5 juta, setahun 60 juta. 10 tahun 600 juta, berarti 20 tahun 1,2 miliar. Ya, itu adalah kontrak pertanggungan yang ideal untuk dimiliki seseorang supaya biaya hidup tetap berjalan normal, gaya hidup tidak sampai turun. Ya. Nah, lalu belum lagi untuk biaya balik nama. Ya, saat si pemilik harta ini meninggal, maka harta dalam bentuk aset properti ini kan harus dibalik nama kepada ahli waris. Nah, itu biayanya nggak murah, teman-teman ya. Bisa sampai 10-15%. Ya. Contohnya BPATB, biaya notaris, biaya balik nama, dan biaya lain-lain. Ya. Nah, kalau asetnya dalam jumlah kecil sih nggak apa-apa gitu ya. Nggak terlalu terasa. Tapi kalau dalam jumlah sangat besar, tanahnya di mana-mana, 100 miliar, ya untuk nyiapin cash 10 miliar itu kan nggak sedikit, teman-teman ya. Ya, dan bayarnya harus ya sesuai dengan
yang disepakati gitu ya. Misalkan 100 miliar kurang lebih 10% sampai 15% ya berarti harus dia 10-15 miliar. Nah, daripada kita bayar 10-15 miliar, betul nggak? 1:1. Ya kenapa kalau 10-15 miliar bisa kita bayar 3 sampai 5 M? Ya kenapa kita harus bayar segitu gede ini? Kalau bisa bayar lebih murah. Bukankah itu lebih bijaksana? Betul ya. Dengan kontrak pertanggungan ini memungkinkan, teman-teman. Ya, kontrak pertanggungan asuransi jiwa ini sangat memungkinkan untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, nah ini problem yang sangat-sangat sering terjadi di Indonesia. Kenapa kok sering terjadi? Karena bisa jadi pembagiannya kurang adil, nggak fair. Ya, merasa tidak fair. Terus misalkan contohnya ada seorang keluarga yang orang tuanya mempunyai rumah di daerah tengah kota dan satunya di daerah agak dalam gitu ya, agak masuk ke desa gitu ya. Nah, punya 2 anak. Nah, sekarang kira-kira siapa yang mau dikasih rumah yang di kota sama yang di dalam? Betul nggak? Ya, kan jadi nggak adil rasanya. Nah, supaya adil gimana? Nggak apa, nggak masalah. Supaya adil kan kita bisa tambahkan misalkan yang dapat rumah di kota harganya 5 miliar, yang dapat di daerah desa harganya mungkin 1 M atau 500 juta, ya tinggal ditambahkan dalam bentuk apa? Mungkin cash atau bisnis atau juga bisa asuransi jiwa. Ya, kontrak pertanggungan asuransi jiwa supaya value-nya sama dengan yang dapat rumah di kota. Oke ya. Nah, terus belum lagi kalau ada terjadi sengketa waris di Indonesia ada 3 hukum waris dan semua saling melengkapi, tidak ada yang mana yang paling benar, mana yang paling kuat. Semuanya sama-sama kuat, tergantung uangnya siapa yang kuat, gitu ya. Ya. Nah, jadi ada adat perdata dan Islam, paling kompleks adalah adat karena adat di Indonesia banyak macamnya, gitu ya. Nah, contoh misalkan seorang Muslim, karena mayoritas di Indonesia adalah Muslim, seorang Muslim yang punya 2 anak, satu anaknya perempuan sekolah di luar negeri, anaknya yang laki di Indonesia membantu orang tuanya. Nah, biasanya dalam hukum waris Islam, seorang anak pria akan mendapatkan porsi lebih besar karena harus membantu keluarganya yang saudaranya gitu ya, dipercaya seperti itu. Nah, tapi anaknya yang tinggal di luar negeri yang mungkin sudah menikah dengan orang yang juga tinggal di luar negeri, orang Indonesia yang juga tinggal di luar negeri, mungkin merasa ini tidak adil gitu ya, ingin diperlakukan gak adil. Dan si anak perempuan ini menggugat lewat hukum perdata supaya fair pembagiannya. Bisa nggak? Sangat bisa. Walaupun beragama Muslim gitu ya. Jadi sangat mungkin terjadi untuk digugat di area perdata. Ya. Nah, jadi kompleks teman-teman ya. Jadi solusinya gimana? Ya solusinya sebelum terjadi sengketa buatlah perencanaan. Kita maunya membawa keluarga ini seperti apa nih? Ya jangan sampai harta ini tidak terkendali, akhirnya jadi kendala nih. Ya, kalau mau dikendalikan ya sejak dari awal kita sudah harus punya visi, kita punya bayangan, kita punya gambaran maunya gimana nih. Saya masa depan anak saya gimana nih kalau punya 2 anak. Satu laki, satu perempuan, dan semuanya Muslim, gitu ya. Nah, bagaimana saya menyesuaikan supaya tidak terjadi sengketa? Ya, salah satunya ya caranya dengan kontrak pertanggungan. Nggak apa-apa, anaknya dapat porsi, yang laki dapat porsi lebih besar nggak apa-apa. Tinggal yang perempuan disesuaikan aja dengan kontrak pertanggungan, mau dikasih berapa miliar gitu ya, atau berapa disesuaikan dengan kebutuhan, ya, sehingga tidak ada namanya sengketa. Yang ketiga adalah ada 4 jenis anak gitu ya. Anak yang sah adalah anak yang dari hasil pernikahan. Anak adopsi adalah anak yang diakui sebagai anak, bukan hasil pernikahan tapi diakui sebagai anak secara legal ya di hukum, dalam hukum pengadilan. Dan juga anak yang diakui ini adalah anak yang lahir di luar pernikahan tapi diakui sebagai anak. Ya, karena kalau anak yang lahir di luar pernikahan di akte lahirnya adalah anak dari seorang ibu, bukan tidak ada ayahnya gitu ya. Nah, tapi kalau diakui, nah anak ini juga berhak mendapatkan harta waris ya. Terus anak yang tidak diakui, contohnya kayak pembicara atau penyiar TV Golden Way ya, masih ingat ya. Nah, anaknya tidak diakui tapi dapat dibuktikan dengan hasil tes DNA. Nah, maka anak itu juga berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Ya. Nah, jadi sengketa-sengketa ini sebenarnya tidak perlu terjadi, teman-teman, saat kita bijak dalam menyikapi dan kita tahu apa konsekuensi-konsekuensi yang dapat terjadi di masa depan atas keluarga kita. Sehingga kita dapat membuat sebuah perencanaan yang terkendali.
Ya, sebuah perencanaan warisan yang terkendali supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini yang nggak diinginkan. Karena jangan sampai harta yang tadinya untuk merekatkan keluarga jadinya meretakkan, bukan merekatkan lagi, meretakkan hubungan keluarga. Ya, saya punya cerita nih lucu teman-teman ya. Orang tua saya punya 8 saudara, ya. Jadi punya rumah dari kakek saya. Kakek saya meninggal ke nenek saya, gitu ya, atas nama nenek saya. Terus habis gitu rumah ini nenek saya juga meninggal dan balik nama ke 8 orang, ya 8 orang. Pada waktu itu nggak semua hidupnya enak, ada yang enak, ada yang nggak enak ya. Namanya hidup ya, nggak semuanya indah gitu ya. Ada yang hidupnya enak, biasa-biasa, dan ada yang kekurangan gitu ya. Nah, dari 8 orang ini akhirnya singkat cerita masing-masing punya kebutuhan ya, terutama yang punya anak, ingin sekolahin anak, nggak punya dana. Nah, mereka yang berinisiatif untuk ingin menjual properti ini. Dan 8 orang ini akhirnya sepakat untuk menemukan sepakat. Salah satu nggak mau, nggak bisa, teman-teman. Salah satu nggak mau tantangan, nggak bisa. Ya. Jadi untuk 8 kepala untuk jadi sepakat itu perlu kurang lebih di kasus saya 1 tahun. Setelah sepakat mau tantangan di notaris balik nama, satu meninggal. Satu meninggal harus balik nama untuk penetapan waris ke anaknya. Nah, itu kurang lebih 6 bulan prosesnya. 6 bulan lebih. Ya, 6 sampai 9 bulan. Oke, setelah jadi deal, satu lagi meninggal gak lama. Nunggu lagi 6 sampai 9 bulan lagi untuk penetapan pengadilan, penetapan waris untuk balik nama, ya. Nah, lantas teman-teman ya. Setelah ini semua terjadi, transaksi mau dilakukan, ya balik nama, terus transaksi jual beli mau dilakukan, kan ada biaya nih tadi, ada biaya nih. Nah, biaya ini juga bingung siapa yang bayar gitu ya. Siapa yang mau membiayai, ada yang mau dipotong, ada yang nggak mau dipotong. Karena fairnya kan ya udah dipotong semua kan, rata bagi rata gitu ya. Bayar semua, mau terima hasilnya, mau terima uangnya, masa nggak mau bayar biayanya. Nah, singkat cerita, ada yang mau, ada yang nggak mau. Jadi akhirnya ada yang harus membayar lebih banyak biaya untuk biaya ini ya, karena ada yang nggak mau dibayar. Jadi singkat cerita yang saya mau bahas di sini adalah bukan berapa besar biayanya, tapi kompleksitasnya ya, secara emosional, secara psikis gitu ya, secara hati itu wah teradu-adu gitu ya, ribut gitu ya. Bayangin rumah mau dijual, prosesnya cukup panjang ya, rumah warisan sudah laku pun ribut gitu ya. Ada yang mau bayar biaya, ada yang nggak mau, ada yang nggak mau dikurangi jatahnya. Nah, singkat cerita, jadi gini, rumah ini dijual, misalkan harganya misalkan 500 gitu ya. Nah, dari salah satu dari mereka, dari 8 orang tadi itu, ada yang jualin gitu kan. Nah, jualin ini katakan dijual lebih, ambil keuntungan misalkan dijualnya 700 juta. Nah, ada keuntungan 200 juta. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa ada yang mau dibagi rata, ada yang nggak mau bayar, ada yang disuruh bayar di satu orang ini. Nah, itu teman-teman kompleksnya. Ya. Nah, terus singkat cerita, oke ya, sudah selesai nih ya, dibayar, beres. Akhirnya ya tadi ada yang bagiannya dikurangi untuk bayar biaya. Nah, terus setelah singkat cerita sudah beres, ya jadi ini apa namanya, nggak enakan antar keluarga. Bayangin, ini rumah satu untuk dengan 8 kepala anaknya, ya 8 pemikiran yang berbeda. Wih, kompleks teman-teman. Saya kasih tahu, ya problemnya jadi kompleks. Untuk harta waris sangat kompleks di Indonesia. Ya. Terus solusinya gimana dong? Kalau dari tadi kita ngomong problem, terus sengketa, terus hutang lah, bagaimana batalin hutang dan lain sebagainya. Terus solusinya gimana dong? Ya tadi kan kita sudah bahas sedikit sih ya dengan kontrak pertanggungan. Tapi esensinya adalah kita ini ya di sini saya mau kenalkan ke teman-teman ada namanya security santuy teman-teman ya. Security santuy ini bedanya apa? Kalau security umum ya di perumahan atau kalau orang punya hire security pribadi di rumahnya, ya punya kemampuan ya harus bayar gaji security sendiri di rumahnya. Ya kalau misalkan rumahnya
tetap kemalingan atau perampokan, ya paling security-nya paling ya say sorry, ikut prihatin, minta maaf, dan paling keras ya dipecat. Betul nggak? Cari security yang lain. Nah, bedanya dengan security santuy ini gimana? Kalau security santuy ini pada waktu si keluarga tadi terjadi resiko terhadap pemberi nafkah ataupun terhadap keluarganya, security santuy ini akan memberikan ketenangan ya saat tadi misalkan harus masuk rumah sakit, biaya pengobatannya naik sampai 7 miliar. Security santuy ini akan cuma ngomong sama keluarganya, Pak, Bu, santai ya, tenang aja. Untuk biaya pengobatan ini, biar nanti saya yang bantu untuk beresin sampai selesai. Ya, tenang aja, Bapak Ibu pokoknya tenang aja, fokus sama kesembuhan. Wih, tenang nggak teman-teman kalau diomongin kayak gitu? Tenang, benar nggak? Terus tadi pada waktu kalau kepala keluarga pemberi nafkahnya sakit, nggak bisa bekerja lagi, gimana dong biaya-biaya dan tagihan-tagihan tadi, nggak bisa bekerja, nggak punya penghasilan. Nah, security santuy ini juga memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan bagi keluarga, mendatangkan kedamaian. Ya, artinya apa? Pak, Bu, tenang aja. Di sini Bapak Ibu kan yang nggak bisa yang sesuai dengan kontrak yang kita sepakati bersama, Bapak Ibu yang nggak bisa bekerja, maka saya akan menggantikan penghasilan Bapak Ibu supaya dapat membiayai semua biaya yang diperlukan, yaitu biaya pendidikan anak, pembatalan hutang, biaya hidup, dan lain sebagainya. Sudah tidak perlu khawatir. Ini silakan ikuti prosedurnya, nanti kita akan gantikan penghasilan Bapak Ibu. Wih, tenang banget teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman ya, kalau ada security kayak gini, teman-teman mau gaji berapa? Saya lakukan survei ini ke beberapa teman-teman saya, dia ngomong ya mungkin 10 juta, 15 juta, 20 juta gitu ya. Ya, saya tanya balik. Kira-kira kalau kamu digaji segitu mau nggak untuk untuk menjamin seperti ini? Menjamin yang tadi security lakukan. Nggak mau gitu ya. Ya, nggak ada yang mau teman-teman. Ya, tapi kabar luar biasanya adalah gaji dari security ini tidak semahal itu. Ya, contoh umur 35 tahun nih. Untuk biaya pengobatan dengan limit 15 miliar, ya itu kurang lebih 600 ribuan sih per bulan gajinya. Ya, untuk pengganti penghasilan 1 miliar dengan usia 35 tahun kurang lebih 400 ribuan. Ya kurang lebih 1 jutaan lah teman-teman ya. 1 juta per bulan itu sudah bisa memberikan ketenangan, kedamaian dan kenyamanan. Ya, kita kerja fokus, kita nggak khawatir kalau kita sakit, kita nggak khawatir kalau kita nggak bisa kerja lagi, kita ada penghasilan yang terjamin. Ya, itu dulu sekian dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Silakan hubungi orang-orang yang membagikan video ini. Jika teman-teman ingin lebih tahu lebih detail berapa kebutuhan teman-teman, silakan konsultasikan dengan orang-orang yang membagikan video ini kepada teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Thank you.